Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil perencanaan tempat pemrosesan akhir kami, di mana dengan anggota saya sendiri, Raisya Azhara, NIM 230407015, dan dua partner saya ada Elan Arya Alkohari, NIM 230407002, serta Dinda Rizky Aulia, NIM 230407044. Nah, jadi latar belakang kita masuk aja ya. Kalau misalnya yang kita tahu pengolahan sampah yang baik itu diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan masyarakat kita. Peningkatan jumlah penduduk aktivitas ekonomi di Kabupaten Sijunjung ini menyebabkan volume sampah terus bertambah. Oleh karena itu, kita memerlukan perencanaan TPA yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mencegah dampak lingkungan seperti pencemaran air tanah dan gangguan kesehatan. Jadi di sini dapat dilihat ini adalah gambar lokasi TPA Muara Batuk yang akan kita rencanakan nantinya. Next. Oke, untuk periode desain untuk TPA Muara Batuk sendiri, kita desain dengan 10 tahun dengan tahap pertama itu tahun 2025 sampai 2029 dan tahap kedua 2030 sampai 2034 dengan tingkat pelayanan tahap 1 50% dan tahap 2-nya 80%. Serta untuk proyeksi penduduk setelah kita proyeksikan itu proyeksi penduduk diperkirakan mencapai kurang lebih 249.639 jiwa dan proyeksi timbulan sampahnya awalnya sebesar 2,5 liter per orang per hari dan meningkat menjadi kurang lebih 2,26 liter per orang per hari. Next. Nah, ini dapat dilihat seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau ini di tabel 11 adalah jumlah penduduk di Kabupaten Sijunjung, serta di tabel 12 ini adalah proyeksinya yaitu sekitar kurang lebih 249.639 jiwa, serta ini ada di tabel 1,3 adalah komponen perhitungan proyeksi dengan timbulan sampah tahun dasarnya 2,5 liter per orang per hari. Tahun proyeksinya 10 tahun, indeks kenaikan pangannya 0,622% dan indeks kenaikan industrinya 3,09% serta indeks pendapatan per kapitanya 2,95%. Next. Nah, jadi di sini ada tabel 15, ini adalah volume sampah yang masuk ke TPA. Ini dari hasil perhitungan didapatkan volume sampah yang masuk ke TPA Muara Batuk itu sebesar 1.278,942 meter kubik per tahun. Ini hasil dari rekapitulasi dari volume sampah yang masuk ke TPA dari tahun 2025 sampai 2034 dengan tahap pertamanya kita bagi yaitu di tahun 2025 sampai 2029 itu 472.344 dan tahap keduanya dari tahun 2030 sampai 2034 itu 806.598. Tabel 16 ini adalah volume sampah yang diuruk. Jadi jumlah sampah yang diuruk tahun 2025 yang telah ditambahkan dengan perkiraan jumlah sampah existing itu sebanyak 50.000 meter kubik per seton per second. Jadi teman-teman bisa lihat di tabel ini adalah tabel tentang volume sampah yang diuruk dari tahun 2025 sampai 2034 berdasarkan perhitungan yang sudah kami buat. Selanjutnya kita masuk ke luas lahan TPA yang dibutuhkan. Jadi tempat pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Sijunjung yang terletak di Muara Batu, Kecamatan Tanjung Gadang, memiliki luas sekitar 4,8 hektar. Lahan uruk yang direncanakan adalah dengan metode sanitary landfill. Jadi adapun data perhitungannya adalah faktor pemadatan di TPA adalah 600 kg per meter kubik dengan rasio luas lahan dengan luas lahan efektif 1,2. Lalu di sini ada contoh perhitungannya di mana volume sampah yang dipadatkan itu ada sekitar 43,421 meter kubik per hari. Lalu luas total TPA yang dibutuhkan itu ada sekitar 0,97 hektar, kita kalikan dengan 1,2 yaitu sekitar 1,1 hektar. Jadi luas total TPA Muara Batu yang dibutuhkan selama 10 tahun dari 2014 sampai 2013 adalah 1,17 hektar.
Jadi, kebutuhan luas lahan akan bertambah apabila dilihat berdasarkan volume lahan yang ada sesuai dengan topografi setempat. Jadi, di sini ada volume sampah yang diuruk dari 2025 sampai 2034, di mana volume sampah yang diuruk di awal itu ada 186,03 meter kubik per hari, sampai di proyeksi 2034 itu ada 334,87 meter kubik per hari. Selanjutnya ada rencana detail. Jadi, layout TPA dirancang untuk mendukung operasi dengan mengendalikan lingkungan. Jadi, fasilitasnya dibagi menjadi yang pertama ada lahan uruk, yang kedua ada fasilitas perlindungan lingkungan, yang ketiga ada fasilitas penunjang, dan yang terakhir ada fasilitas umum. Jadi, adapun luas lahan uruk TPA di Muara Batuk terdiri dari zona pertama yaitu ada 9,233,71 meter persegi, zona 2-nya 7,563,31 meter persegi, zona ketiganya 6,155,67 meter persegi, dan zona terakhir ada 7,847,31 meter persegi. Dengan luas total lahan uruk itu ada sekitar 20,800 meter persegi atau dengan kata lain 3,08 hektar. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke volume galian lahan, di mana dari zona 1 sampai 4 itu volume galiannya di total ada sekitar 123,200 meter kubik. Nah, jadi pembangunan kolam pengolahan licit ini dilakukan dengan volume tanah galian sebesar 123,200 meter kubik. Adapun kapasitas lahan uruk dari zona 1 sampai zona 4 kalau di total itu ada 244,305,56 meter kubik dengan masa pakai itu ada 10,35 tahun. Jadi, zona 1 dan 4 memiliki kapasitas 145,106,01 meter kubik dengan masa pakai 6,10 tahun. Dan zona 3 dan 4 itu ada kapasitasnya sekitar 99,199,55 meter kubik dengan masa pakai 4,25 tahun. Nah, selanjutnya ini ada operasi pengurungan sampah. Jadi, pengurungan sampah di TPA Muara Batu direncanakan menggunakan sistem controlled landfill. Di lahan uruk sampah diratakan dengan dipadatkan sehingga membentuk lapisan sel dengan ketinggian sesuai dengan perencanaan. Adapun dimensi sel tahap pertama dapat kita lihat pada tabel. Di sini ada tabel 6.5 timbulan sampah rata-rata tahap 1 2014 sampai 2018 itu ada sekitar 63,75. Jadi kalau kita hitung dengan dimensi sel di mana 5 meter dikali 3 meter dikali 2,5 meter dapat menampung timbulan sampah 3 hari. Jadi pada tahap pertama kita dapatkan hasilnya 37,5 meter kubik. Lalu dimensi sel tahap 2 yaitu pada tahun 2019 sampai 2023 di mana kita dapatkan bahwa timbulan sampah selama 3 hari pada tahap kedua yaitu 112,5 meter kubik. Selanjutnya ada fasilitas perlindungan lingkungan TPA Muara Batuk. Jadi, sistem liner melapisi seluruh lahan yang akan digunakan sebagai lahan uruk, baik itu sisi miring maupun bagian bawah lahan tersebut. Jadi, sistem liner yang digunakan ini terdiri dari yang A ada lapisan pelindung. Jadi, setelah kami hitung, volume tanah yang dibutuhkan tahap pertama yaitu 4,031,28 meter kubik dan volume tanah yang dibutuhkan tahap kedua adalah 3,360,71 meter kubik. Lalu ada B, lapisan pengumpul dan penyalur licit. Jadi setelah kami melakukan perhitungan, volume kerikil yang dibutuhkan tahap 1 adalah 5,626,92 meter kubik. Volume kerikil tahap 2 adalah 4,601,7 meter kubik. Dan yang terakhir ada C, lapisan dasar. Kebutuhan lahan tahap 1 itu 10,187 meter kubik.
Kalau tahap 2-nya itu ada 8,400 meter kubik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elan. Lalu selanjutnya ada pengolahan licin yang mana untuk menghindari dari dampak lingkungan sendiri, maka diperlukanlah pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air. Nah, dengan uh, pengolahannya itu kita pilih itu karena ketersediaan yang terbatas ya. Jadi kami ngambil unit pengolahannya itu ada anaerobic bubble reactor, yang kedua ada aerated lagoon, dan yang terakhir itu ada thickener. Nah, selanjutnya itu next. Nah, dengan tanah penutup harian dan penutup antaranya itu, jadi ini merupakan tanah setempat yang berasal dari hasil pengurukan lokasi yang sebelumnya dijelaskan. Nah, jadi penutupan ini akan dilakukan setiap 3 hari sekali dengan ketebalan 15 cm. Nah, jadi dilakukanlah membatasi penggunaan tanah tersebut, penutupan harian karena ketersediaan yang terbatas dan menimbun dari segi ekonomisnya. Nah, dari kita lihat hasil rekapitulasinya, dengan total zona 1 sampai 4 itu memiliki volume 9.239,99. Jadi kebutuhan tanah total kita itu ada 9.239,99 meter kubik. Next. Dan untuk penutup akhir, yang mana kami mendesainnya itu dengan merencanakan dari TPA Muara Batu sendiri, itu ada lapisan permukaan pendukung vegetasi, atau kita sebut biasanya topsoil. Nah, yang terdiri dari material tanah yang sudah diuruk tadi dengan ketebalan 30 cm, lalu lapisan drainasenya itu ketebalannya 30 cm, dan yang terakhir itu lapisan penghalangnya, yang ini perkolasian ini ya, air permukaan. Nah, jadi didapatkan hasilnya itu ketebalan 50 cm. Nah, dengan tahap 1 dan 2 itu memiliki total luasnya itu kebutuhannya 30.800 dan kebutuhan tanah penutupnya itu untuk topsoil 27.720. Lalu untuk drainasenya ada 9.240 dan untuk lapisan penghalangnya sendiri itu ada 46.200. Next. Nah, untuk sumur monitoring dan buffer zone, jadi sumur monitoring ini kami rencanakan pakai beton dengan diameternya itu sendiri 1 meter. Nah, jadi kami perletakannya itu berdasarkan layout yang udah kami bikin. Jadi di sekitar area pengolahan licin itu dengan kedalaman 10 meter. Nah, lalu untuk buffer zone sendiri kami bikin di sepanjang lahan uruk tersebut di bagian selatan, mulai dari tepi bangunan, pengolahan lindi, sampai jalan masuk di depan TPA. Jadi kebutuhan tanaman untuk buffer zone itu jarak kebutuhan tanamannya itu ada 5 meter atau sekitar 154 batang. Next. Nah, untuk luas kantor dan fasilitas penunjang ini sudah kami desain dengan pos penjaganya itu memiliki total lahan 57 meter, maka dua perkantoran itu 196, rumah kompos 312, bengkel dan garasi 132, tempat cuci mobil 160, tempat parkirnya itu 126, deposit tanah penutupnya ada 430 meter per dua. Jadi totalnya itu ada 0,14 hektar sendiri. Dan untuk hasil rekapitulasinya itu untuk lahan uruk sampai ke fasilitas umum dan penunjang, totalnya itu ada 3,26 hektar. Next. Mungkin sekian dari hasil presentasi tugas TPA kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.